Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali praktikum kimia anorganik dengan materi sintesis kristal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembuatan atau sintesis kristal NaCl dan kalium nitrat, di mana NaCl sendiri kita tahu bahwa merupakan suatu garam dan kita bisa mendapati garam itu di dapur sebagai bahan penyedap rasa. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana mengetahui cara membuat NaCl secara sintesis di laboratorium. Kemudian kita juga akan memperoleh kalium nitrat sebagai hasil samping dari sintesis NaCl, pembuatan NaCl ini. Pada kesempatan kali ini, prinsip kerja dari pembuatan kristal NaCl yaitu adalah kristalisasi, di mana kristalisasi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kelarutan dari garam itu sendiri, kemudian yang kedua adalah konsentrasi kesetimbangan, kemudian yang ketiga adalah temperatur. Nah, ketiga faktor ini nanti akan sangat menentukan pada proses pembuatan kristal yang akan kita peroleh. Pada praktikum ini kita akan mencoba 3 tahap. Yang pertama adalah proses sintesis natrium klorida dan kalium nitrat, kemudian yang kedua adalah proses rekristalisasi, dan yang ketiga adalah proses uji dari kristal itu, di mana masing-masing tahapan itu memiliki prinsip-prinsip sendiri. Sintesis natrium klorida dan kalium nitrat itu menggunakan prinsip perbedaan kelarutan, di mana kelarutan kedua kristal itu berbeda satu sama lain, sehingga nanti pada saat proses kristalisasi itu akan menentukan proses pemisahan melalui penyaringan secara sederhana atau secara mekanik. Nah, kemudian pada saat kita akan melakukan rekristalisasi, di mana tujuannya adalah untuk membuat atau memperoleh kristal yang lebih murni, kita akan menggunakan prinsip pelarutan juga, yaitu dengan melarutkan kristal yang sudah jadi dengan menggunakan pelarut, yaitu air. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip ujinya itu adalah yang pertama kita menguji bentuk kristal dengan menggunakan mikroskop, di mana secara teoretik natrium klorida atau NaCl itu akan mempunyai bentuk kubus sederhana. Kemudian yang kedua, kalium nitrat itu akan membentuk struktur ortorombik atau seringkali disebut sebagai jarum. Nah, kemudian analisis yang kedua itu adalah uji ion, di mana yang akan kita uji sekarang itu adalah uji ion klorida dengan menggunakan reaksi perak nitrat, kemudian uji ion nitrat dengan menggunakan besi sulfat. Nah, jadi 3 tahapan itulah yang akan kita laksanakan pada kesempatan praktikum kali ini. Baik, alat-alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah penangas listrik, kemudian yang kedua wadah untuk proses rekristalisasi, kemudian botol semprot, kemudian beker gelas, kemudian Erlenmeyer, kemudian corong pisah, kemudian gelas ukur, kemudian kaca arloji, kemudian tabung reaksi, kemudian pipet tetes, kemudian pipet ukur, kemudian batang pengaduk, kemudian spatula, dan yang terakhir adalah bol pipet. Baik, bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah kalium nitrat NaO3 dalam bentuk kristal. Kemudian yang kedua adalah kalium klorida juga dalam bentuk kristal, di mana kedua bahan ini nanti akan kita reaksikan. Kemudian yang ketiga ini adalah besi sulfat untuk uji ionnya. Kemudian yang keempat ini adalah perak nitrat, itu juga untuk uji ionnya. Nah, untuk uji menggunakan asam-asam yang kuat, nanti kita akan coba melakukan di lemari asam. Jadi adik-adik semua harap diperhatikan bahwa cara kerja di laboratorium itu harus memenuhi kaidah-kaidah keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Nah, jadi saya di sini sebagai koordinator menjelaskan bagaimana terkait semua hal yang akan kita lakukan dan yang akan kita gunakan itu harus dengan hati-hati. Karena alat-alat yang kita gunakan semuanya adalah alat gelas. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan itu pun bahan-bahan yang konsentrasinya tinggi, seperti asam pekat. Larutkan 15 gram kalium klorida dalam 30 ml air panas.
Larutkan 17 gram natrium nitrat dalam 30 ml Aquades panas. Campurkan kedua larutan yang sudah dibuat tadi dalam wadah yang sama. Kemudian biarkan larutan dipanaskan sampai volume berkurang setengahnya, kurang lebih 30 ml sampai terbentuk kristal X. Kemudian kristal X disaring. Kristal X yang sudah disaring kemudian disisihkan dan nanti dilanjutkan dengan tahap proses rekristalisasi. Sedangkan filtrat yang dihasilkan, yaitu cairan yang ada di beker gelas, kemudian diuapkan kembali sampai volume setengahnya sehingga menghasilkan kristal Y. Kemudian filtrat Y yang dihasilkan dipanaskan kembali sampai volume setengahnya. Setelah terbentuk kristal, kemudian disaring kembali seperti cara yang tadi dan dihasilkan kristal Y. Tahap selanjutnya adalah pemurnian kristal. Kristal X yang dihasilkan kemudian dilakukan rekristalisasi dengan tujuan untuk memurnikan kristal tersebut dari pengotor-pengotor dan juga pelarut-pelarut yang tidak diinginkan. Caranya, kristal yang sudah dihasilkan tadi kemudian dilarutkan dengan menggunakan Aquades, dan setelah larut kemudian larutan tersebut dipanaskan kembali sampai kira-kira volume setengahnya dengan menggunakan hot plate. Setelah menguap setengahnya, nanti akan diperoleh kristal X yang sudah murni dan siap untuk diuji kemurnian dari kristal X tersebut. Filtratnya yang dihasilkan tadi kemudian disaring dan akan diperoleh kristal Y.
Kristal Y yang diperoleh kemudian dilarutkan kembali dengan tujuan rekristalisasi seperti kristal X, sehingga pada akhirnya nanti akan diperoleh kristal Y yang murni, yang terbebas dari pengotor-pengotor dan juga pelarut-pelarutnya. Setelah dilarutkan, kemudian larutan yang sedang direkristalisasi dipanaskan kembali sampai volume setengahnya dan diperoleh kristal Y yang murni. Setelah penyaringan pada proses rekristalisasi dan didapatkan kristal X dan Y, kemudian kedua kristal itu dikeringkan dalam oven sampai kering pada suhu 110 derajat Celcius kurang lebih 1 jam. Selanjutnya adalah uji ion klorida untuk memastikan adanya ion klorida dalam kristal yang sudah dihasilkan. Caranya, masing-masing masukkan kristal Y dan kristal X ke dalam tabung reaksi yang sudah disiapkan, kemudian diteteskan asam nitrat pekat. Sebelumnya dilarutkan dulu dengan menggunakan aquades. Kemudian ditambahkan agen nitrat atau perak nitrat, kemudian amati perubahan yang terjadi. Jika terbentuk endapan putih, maka terdapat ion Cl-. Berikutnya adalah uji ion nitrat dengan cara kristal X dan kristal Y masing-masing dimasukkan ke tabung reaksi yang terpisah, kemudian dilarutkan dengan menggunakan aquades dan ditambahkan besi sulfat.
Uji ion nitrat dengan cara memasukkan asam sulfat pekat ke dalam larutan yang sudah dibuat tadi melalui dinding-dinding tabung reaksi. Jika terbentuk cincin coklat, maka dipastikan adanya ion nitrat pada larutan tersebut. Uji selanjutnya adalah uji memeriksa bentuk kristal dengan menggunakan mikroskop. Kristal X dan kristal Y yang dihasilkan kemudian diuji dengan menggunakan mikroskop. Secara teoretik, kristal NaCl berbentuk kubus sederhana dan kristal kalium nitrat berbentuk ortorombik atau seringkali tampak seperti jarum. Baik, sintesis natrium klorida dan kalium nitrat sudah selesai dilaksanakan dengan kita melakukan yang pertama tadi sintesis, kemudian yang kedua adalah pemurnian melalui rekristalisasi, dan yang ketiga dengan uji ion klorida dan juga uji ion nitrat beserta dengan bentuk-bentuk kristal yang dihasilkan. Dari hasil yang kita peroleh dapat disimpulkan bahwa kristal X itu merupakan natrium klorida dan kristal Y merupakan kalium nitrat. Sekian, terima kasih untuk praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.